Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Jumpa lagi dengan saya Mas PX channel Wonge Debek Pro. Ajak lalen ya. Oke Mika, arase go. Oke teman-teman, di video saya kali ini saya mau jengukin teman yang kemarin terkena musibah kecelakaan kerja. Dan saya sendiri sudah di depan rumah sakitnya. Saya coba nanti minta izin sama petugas, boleh masuk ke dalam untuk jengukin teman, apa boleh apa enggak ya? Oke Mika, arase. Oke teman-teman, jadi saya sudah di depan rumah sakitnya. Ini saya lagi nunggu perizinan dulu, jam besuk boleh apa enggak untuk masuk, dan boleh bawa kamera apa enggak. Ini saya lagi nunggu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya udah boleh masuk, tapi nggak boleh sampai kamar karena jam besuk udah nggak ada. Terus keadaan udah malam juga. Nah ini saya di ruang tunggu, nunggu anaknya keluar dari kamar. Tadi saya udah konfirmasi sih, dan ini lagi menuju ke sini. Jadi sambil nunggu, saya mau cerita sedikit. Kalau di rumah sakit Korea itu nggak bisa kayak di Indonesia bisa masuk kamar gitu, nggak ada yang nemenin kayak gitu. Jadi bisanya di ruang tunggu nanti anaknya suruh turun kayak gitu loh, di telepon nanti dia turun sendiri kayak gitu lah. Ini saya di ruang tunggunya nih, nggak dikasih tempat duduk, nggak dikasih apa. Terus masalah di sini juga wajib pakai masker guys, jadi kita pakai masker dulu ya, takutnya dimarahin sama petugas rumah sakitnya. Nggak boleh kita buka masker kalau di rumah sakit, apalagi di luar, kecuali kalau lagi di dalam ruangan, itu baru kita boleh buka masker. Nggak tahu sih ya, pemerintahannya masih ketat. Oke teman-teman, jadi anaknya udah datang. Kita akan tanya-tanya kenapa bisa sampai mengalami kecelakaan kerja. Oke teman-teman, saya udah ketemu nih sama orangnya yang kemarin kena musibah kecelakaan kerja di Korea. Dan ini saya mau tanya-tanya tentang kenapa bisa sampai mengalami kecelakaan kerja. Halo, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam mas. Namanya siapa mas? Nama saya Zainuddin, asal Pemalang, Asalnya Jawa Pemalang Tengah ya? ya. Itu saya kemarin kan dengar cerita dari teman-teman TKI semua kalau ada TKI yang mengalami kecelakaan kerja. Iya benar mas. Jadi saya langsung datang ke sini memastikan bahwa sampai itu kenapa bisa sampai kecelakaan kerja gitu loh. Namanya musibah ya mas, yang ada yang tahu. Kebenaran pas itu kan saya kerja di kapal yang lama. Nah, kemudian majikan saya itu membuat kapal baru mas. Saya dipindahkan kapal yang baru dan dikasih jabatan jadi koki mas. Beneran gaji nambah lumayan lah buat teman-teman udah nikah ya kan. Iya. Kebenaran berjalannya waktu baru berjalan kerja itu berdua hari mas. Hari pertama pas lagi ombak gede itu nggak, alhamdulillah nggak apa-apa. Cuman hari keduanya itu pas ngebuang jaring, tarikan pertama tali putus mas.
buang lagi kan nggak jadi. Terus pas buangan kedua kan saya habis nyuci piring itu kan saya sambil masak sih, kerja satu kapal itu hanya ada 6 orang beneran majikan saya itu kan. Habis nyuci piring tarikan kedua saya mau narik tali, si jaring udah mau naik kan, si Waya GT itu orang mesinnya ceroboh mas sebenarnya. Orang mesinnya ceroboh, pas lagi mau narik aturan kan berhenti pelan-pelan, itu orang mesinnya main tarik aja kan, jadi tangan saya itu kebentur tali yang ada besinya yang namanya sakel, kalau nggak salah sakel C yang gede itu 2 kiloan. Oh, yang bisa pakai drat itu ya? Ya, itu kan sakel C kisaran 2 kiloan lah. Tangan saya dibentokin si tali sama ada mesin winci yang penggulung tali kan, kalau kapal troll kan ada gulungan wincinya, itu kan gulungan tali. Itu dipentokin sama tiang yang di depan winci itu mas. Jadi pas jadinya cepet banget sih, nggak apa ya, dalam hitungan detik lah. Jadi masnya di sini kerja di sektor fishing ya mas? Ya, saya kerja di kapal fishing P2P. Itu program P2P ya? Iya benar. Jadi jenis penangkapannya kapal apa mas? Kapal troll. Kapal troll. Sejenis troll lah. Tapi kalau di sini terkenalnya julpang. Julpang. Itu jaringnya mas? Ya, kapal jaring. Cuman kan kalau Koreanya terkenalnya Wakery Joinman. Oh, Wakery Joinman. Kalau di Korea sendiri udah berapa tahun mas? Saya baru 1 tahun lebih 9 hari. 1 tahun lebih 9 hari. Kira-kira seperti itu. Lah, saya mau tanya lagi nih mas. Ini kan masnya kan mengalami kecelakaan kerja, jadi kan otomatis nggak bisa kerja tuh. Nah terus ini yang biayain rumah sakit itu siapa? Saya kan kebenaran kemarin penasaran mas. Saya nggak kerja udah sebulan lebih kan. Saya nanya tuh sama agent, saya telepon, Bu, saya selama nggak kerja ini yang bayar dan yang gaji saya siapa gitu kan. Terus saya juga tanya sama majikan mas, kata dia ini yang bayar rumah sakit semua asuransi dari Suhyup. Kalau pihak fishing P2P kan Suhyup ya kan. Jadi kerjasamanya sama Suhyup ya kan? Sama Suhyup. Terus saya nanya, saya dapat gaji nggak Bu? Saya kan nggak kerja. Dapat mas, itu juga yang bayar Suhyup, tapi kemungkinan telat. Terus kan kemarin saya nanya lagi, Bu, gaji saya kapan keluar gitu kan. Terus saya nanya ke majikan juga lah, majikan langsung telepon ke agent mas. Terus ngejelasin, agent telepon saya, mas katanya gajinya bisa keluar dan bisa diambil setelah sampean itu keluar dari rumah sakit dan sehat gitu. Oh, jadi selama di sini tuh nggak terima gaji sedikit pun gitu? Enggak. Dari berhenti kerja itu? Stop. Iya, saya nggak terima gaji peser pun lah secara kasarnya ya kan. Jadi pihak asuransi bisa ngeluarin uang setelah saya keluar dari rumah sakit. Ya paling kadang-kadang sih majikan kesini, ada anaknya kesini ngasih uang jajan ya kan. Tapi kalau masalah kesehatan sama makan sih dijamin di rumah sakit. Jadi gitu ya guys. Itu ini satu teman dari TKI, sama-sama pejuang devisa. Dia datang ke sini niatnya bekerja untuk masa depan, untuk keluarganya, tapi malah mengalami kecelakaan kerja. Oke teman-teman, untuk kalian yang mau datang ke sini ataupun lagi proses datang ke sini, entah itu lewat program P2P atau G2G, khususnya bagian manufaktur, apa fishing atau budidaya ikan, itu tetap nomor 1 keselamatan ya teman-teman. Jadi untuk video ini saya mewawancarai emasnya dengan kasihan sih ya, lihatnya ya kayak gitu, nggak bisa kerja, dia di sini sendiri teman-teman. Iya, udah 1 bulan lebih saya mas, 1 bulan lebih 2 minggu lah. 1 bulan lebih 2 minggu nggak ada keluarga teman-teman. Bisa bayangin lah kalian di negara orang sakit sendirian, nggak ada yang nemenin kayak gitu, di kamar sendiri. Jadi keselamatan itu nomor 1, harus hati-hati ya teman-teman. Walaupun dimanapun, kerja apapun semua ada resikonya memang, tapi seenggaknya hati-hati. Sekiranya bahaya itu tinggal saja. Tapi biasanya orang Korea itu kalau maunya kayak gitu, ya maunya kayak gitu terus. Nomor 1 itu pali-pali kalau orang Korea. Kalau tidak pali-pali ya ande.
Tapi pesan saya gini mas sama teman-teman yang masih ibaratnya kerja dan ya berusahanya berdoanya sih dijauhin dari mara bahaya ya kan. Iya. Pesan saya gini, kalau misalnya selagi bahaya mendingan tinggalin aja. Lebih baik kita diomelin sama orang Korea Iya, bener. ketimbang kita celaka gitu aja. Mending tinggal kita ya. Biarin diomelin apapun Iya. nggak masalah, yang penting kita tuh selamat. Masalah kerjaan di sini banyak. Yang penting kita selamat dulu. Iya, bener. Masalah diomelin urusan belakang, itu aja. Pesan saya segitu, selalu hati-hati. Tapi namanya musibah kan nggak tahu mas. Saya juga udah hati-hati banget. Cuman ya namanya musibah nggak ada yang tahu. Iya, walaupun orang Korea kan sukanya kan maaf ya sipal sekya gitu. Jadi buat kalian yang dengar kata-kata itu, anggap aja masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Karena sipal sekya di sini itu hal biasa orang Korea. Mungkin kalau kita dimasukin ke hati itu sakit hati kita ya mas ya. Iya. Pasti sakit hatinya. Cuman bagusnya orang sini tuh di saat kerja marah, di saat nanti udah nggak kerja tuh profesional, temen lagi gitu iya. mas ya. Jadi dia rewel itu Dalam hal kerjaan. dalam hal kerjaan. Tapi kalau udah kita nggak kerja, lagi stop apalagi sim apalagi apa, itu baik lagi orang Korea. Kayak gitulah dia. Jadi Nggak ada jiwa penendamnya mas kalau iya orang Korea. benar. Jadi marahnya sekaligus itu hari itu yang marah ya mas ya. Iya. Cuman ya kita kesini juga kan bawa badan kita, ada yang nasibnya baik, ada yang rezekinya jelek kan gitu ya mas ya. Tergantung kalau di sini tuh tergantung sajang nimnya, tergantung kaptennya. Itu kalau bagian di sektor proses P2P kan, semua P2P kan itu kan pasti fishing kapal. Ya kapalnya banyak, ada jenis penangkapannya troll, tongbal ya mas, jujamang, terus apalagi mas, ada belut, ada semang, itu semuanya punya resikonya masing-masing. Yang penting keselamatan kerja nanti. Kita coba bisa buka apa enggak mas? Agak ini mas. Tapi kalau jempol ini udah agak mendingan sih. Pinnya udah dicabut. Kalau yang ini yang bisa belum gerak ini mas. Jadi ini ya teman-teman proses tangannya tuh. Kita bisa lihat sendiri. Ini di sininya itu patah teman-teman, hancur. Jadi ini dipasang pen ya mas? Iya pasang pen. Dipasang pen. Terus ibu jarinya coba lihat mas. Ngebelah dua dia. Tuh, lihat sendiri teman-teman. Dia belah dua sampai tuh. Dijahit ya mas? Iya dijahit. Ini kan pinnya baru cabut kemarin. Ini juga nggak sempurna jadinya sih begini dia. Ini juga dijahit. Itu juga dijahit semua teman-teman. Ini belum bisa nekuk ini mas tuh. Belum bisa nekuk. Itu udah berapa bulan? Ini berarti 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Lebih tuh teman-teman, belum bisa digerakin. Bayangin sendirilah. Apalagi kalau kita kerja di kapal troll. Itu paling bahaya itu. Paling bahaya sama tali itu mas. Sama tali-tali mainannya mas. Alhamdulillah kemarin ya namanya orang Indonesia ya masih untung kena tangan. Coba itu si sakel cek kena kepala. Kena kepala iya. Innalillahi mas. Oke teman-teman, jadi itu tadi saya wawancara yang teman kita semua yang dari Indonesia, TKI di sini di Korea Selatan, pejuang devisa keluarganya, pokoknya untuk berjuang masa depannya juga. Itu luar biasa sih perjuangannya menurut saya. Dia tangan sampai patah kayak gitu, sampai hancur kayak gitu, tapi dia tetap mau berjuang buat keluarganya. Salut. Jadi buat kalian semua yang pengen datang ke Korea, itu siapkan mental nomor 1. Mentalnya nomor 1 ya mas ya, harus mental itu. Kalau nggak ada mental percuma mas. Kalau datang ke Korea cuma pengennya lihat gaji gede, lihat gaji besar, itu kalian salah. Semakin besar gaji semakin besar risikonya. Nah, itulah kalau di sini semakin besar gajinya, semakin capek kerjanya, semakin besar resikonya juga. Karena orang Korea itu nggak suka orang yang bertele-tele, sukanya pali-pali ya sekya, kayak gitulah sukanya.
Kalau semisal kita masukin hati, ya udah sakit hati kita di situ. Jadi itu tadi sekedar wawancara saya sama masnya, asal mas siapa tadi mas? Zainuddin. Mas Zainuddin asal dari Pemalang ya mas? Pemalang, Jawa Tengah. Barangkali ada yang dari Pemalang, bisa salam mas buat orang-orang Pemalang. Ya, untuk teman-teman Pemalang, khususnya Pak Supati Pemalang, terima kasih yang kemarin telah menjenguk saya dan teman-teman. Selalu hati-hati dalam bekerja, dan ya intinya selalu berdoa sebelum mulai bekerja. Itu aja mas. Udah itu Ya, aja. cukup. Ya berarti udah dulu di video kita kali ini. Jangan lupa ikuti terus vlog-vlog saya selanjutnya. Terus jangan lupa lagi ya, tetap jangan lupa terus like, comment, subscribe di bawah sebanyak-banyaknya. Oke, saya undur diri. Mas Baik Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.